Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solehah? Semoga kalian baik-baik saja dan masih tetap semangat belajar dari rumah. Nah anak soleh, materi pembelajaran PAI kita pada minggu ini materinya apa ya? Nah supaya kalian gak penasaran, maka kalian bisa menyimak materi kita pada minggu ini, yaitu di video ibu berikut ini. Mau zakat fitrah. Fitrah buat siapa? Buat saya sendiri. Ikutin bacaan niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardulillahi ta'ala ajrakallahu fima ataita wa baraka fima ataita wa ja'alahu laka tahuran. Amin. Alhamdulillah sekarang Ade udah menjalankan kewajiban zakatnya. Mudah-mudahan sedekah ini diterima dengan baik dengan orang yang benar-benar membutuhkan. Amin. Terima kasih ya Dek. Baik anak soleh, materi kalian pada minggu ini yaitu tentang bab zakat. Nah memang bab zakat ini sudah dijelaskan oleh guru PPL kemarin, namun ibu akan lebih memperdetail lagi, memperjelas tentang zakat. Nah zakat apa sih? Menurut bahasa artinya pembersih, namun menurut istilah adalah membersihkan harta, yaitu memberikan sebagian harta dengan batas nisab dan haul yang sudah ditentukan. Nah zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama zakat mal atau zakat harta, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Nah tentunya kalian sering dengar zakat mal harta ini, yaitu yang perlu diperhatikan adalah nisab, harus mencapai nisab, jumlah harta minimum yang dikenakan zakat, dan juga mencapai batas haul, yaitu batas haulnya itu sudah disimpan selama 1 tahun atau berjalan selama 1 tahun. Yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang dilakukan ketika berakhirnya puasa Ramadan. Boleh dilaksanakan di awal Ramadan, misalkan dari 1 Ramadan, dan batasnya adalah sampai sebelum sholat Idul Fitri. Lewat dari sholat Idul Fitri itu namanya bukan zakat fitrah, tapi namanya infak atau sedekah. Nah juga zakat fitrah ini berupa makanan pokok di daerah masing-masing. Bisa berupa beras, bisa berupa gandum, ataupun bisa berupa kurma jika di Arab sana. Nah nisab, jumlah harta yang batas untuk berzakat. Nah di sini zakat mal atau zakat harta itu ada zakat emas, zakat perak, zakat sapi, kambing, pertanian, uang kontan, maupun hasil perdagangan. Nah zakat emas ini perlu kalian ketahui bahwa jika emasnya sudah mencapai 93,6 gram, maka wajib kalian mengeluarkan zakatnya. Sebesar berapa? 2,5% dari emas tersebut yang sudah disimpan selama 1 tahun. Namun jika emas ini misalkan kalian punya emas sebanyak 200 gram, lalu yang 10 gram dipakai, boleh yang dipakai itu tidak dikeluarkan zakatnya, tapi yang hanya disimpan saja selama haulnya 1 tahun. Perak juga sama, perak haulnya 1 tahun, nisabnya itu 672 gram. Nah ketika kalian mempunyai perak sebesar itu, maka kalian wajib menzakatinya sebanyak 2,5%. Lalu ada zakat yaitu ternak. Nah kalau kalian menernaki sapi atau kerbau, kambing atau domba yang kalian sudah berternaknya selama 1 tahun, maka wajib juga dikeluarkan zakatnya, yaitu jika kalian punya sapi atau kerbau sebanyak 30 sampai 39, itu zakatnya adalah 1 ekor sapi. 1 ekor sapi yang umurnya 1 tahun. Ini contohnya. Ibu hanya kasih contoh di tabel ini, tapi kalian bisa melihat lebih lengkapnya di buku paket PAI kalian masing-masing. Nah kalau kalian punya kambing sebanyak 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya yaitu 1 ekor kambing atau domba. Nah kalian lebih lengkapnya bisa lagi lihat di buku paket.
Nah, di sini juga ada zakat pertanian. Jika kalian mempunyai sawah, lalu setiap kali panen itu kalian wajib mengeluarkan zakatnya jika panennya itu sudah mencapai 930 liter. Nah, tapi kalau di bawah dari itu, misalkan setiap kali panen hanya 500 liter, itu tidak wajib dizakati karena di sini adalah nisabnya setara 930 liter. Nah, jika tanpa biaya maksudnya apa sih? Maksudnya adalah jika pengairannya mudah. Nah, jika pengairannya mudah, maka kalian wajib menzakatnya sebesar 10%. Namun jika pengairannya sulit, maka kalian bisa mengeluarkan zakatnya sebesar 5% saja. Nah, kalau punya uangnya didepositoin atau disimpan di bank yang sudah mencapai 1 tahun senilai dengan emas 93,6 gram, maka juga wajib dizakati sebesar 2,5%. Lalu untuk harta rikas temuan, kalau kita menemukan emas, misal harta karun, bagaimana? Maka sama nisabnya dengan emas ataupun perak. Kalian bisa lihat di buku paket kalian masing-masing. Nah, bagaimana sih caranya zakat? Nah, di sini ada diniatkan untuk berzakat fitrah, mendatangi panitia zakat, ataupun menyerahkannya ke badan zakat seperti Basnas ataupun banyak sekarang ya badan-badan zakat. Panitia zakat akan membaca doa, tanda zakat diterima, melakukan ijab kabul dengan panitia zakat. Nah, untuk selanjutnya bacaan zakat. Nah, di sini ada bacaan zakatnya, yaitu niat bayar zakat fitrah untuk diri dan keluarga, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa ahli. Nah, sebutkan siapa saja yang mau dizakati fardhon hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, untuk yang menerimanya baca apa? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'ala laka tahuran. Nah, di sini kalian bisa nanti mempraktekkan bagaimana sih cara berzakat. Nah, di sini juga ada Ibu jelaskan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat ini disebut dengan mustahik. Nah, diingat-ingat ya, mustahik yang pertama ada fakir, kedua miskin, 3 riqab, 4 gharim, 5 mu'alaf fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Fakir itu dengan miskin memang hampir sama, namun berbedanya adalah miskin itu mempunyai pekerjaan tetap, kalau fakir tidak punya pekerjaan tetap, sama-sama tidak mencukupi kebutuhan. Nah, rikob ini hamba sahaya atau budak, namun sekarang tidak ada di zaman sekarang. Gharim, orang yang terlilit hutang. Lalu yang 5 mu'alaf. Kalau mu'alaf kaya bagaimana? Mu'alaf kaya tidak perlu dizakati, tapi jika memang mu'alaf tersebut ingin supaya tertarik kepada Islam, maka nggak apa-apa dizakati. Nah, fisabilillah adalah pejuang di jalan Allah. Contohnya adalah misalkan guru-guru yang memang mendapatkan honor sedikit ketika mengajar. Nah, itu juga wajib dizakati. Ibnu sabil yaitu musafir kalau sekarang sudah jarang ya, tapi zaman Rasulullah dulu ada. Amil, panitia zakat juga berhak mendapatkan zakat. Nah, sekarang tugas kalian bisa melihat, hitunglah dengan menulis rumus pada jawaban kalian. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nanti kalian foto hasil dari perhitungan kalian, lalu kalian bisa japri WA ibu ya, japri WA ibu di batas jam sebelum sampai hari itu saja, batasnya sampai asar. Kalian bisa mengumpulkan tugas ini. Baik, terima kasih untuk penjelasan zakatnya. Baik anak soleh dan soleha, bagaimana kalian sudah menyimak materinya pada video tadi bukan? Nah, kalau kalian belum jelas, kalian bisa mengulang-ulang lagi, memutar kembali video ibu supaya kalian lebih paham lagi apa materi kita di minggu ini. Nah, kalau kalian masih belum paham, terus lagi diulang lagi, disimak lagi videonya, atau kalian bisa tanyakan ke ibu, japri WA ibu. Nah, tugasnya apa sih tugasnya? Tugasnya ada yang ibu berikan di video, namun ada juga yang ibu kirim di Google Classroom. Nah, bagaimana cara pengumpulannya? Di situ juga terdapat petunjuknya di Google Classroom atau di video ibu. Nah, setelah itu kalian kirim tugas dengan tepat
waktu ya, tepat waktu kirim tugasnya. Nah, baik anak soleh dan soleha, sampai bertemu lagi di materi kita yang selanjutnya minggu depan insya Allah. Baik, itu saja dari Ibu untuk minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.